Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu namanya geter kayak cacing. Alaihim ghairil ghairil. Hati-hati. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, untuk program di bulan Ramadan kali ini kita akan melakukan tahsinul qiraah, yaitu membaguskan bacaan Al-Quran, yang tentunya menjadi kewajiban kita semua dalam membaca Al-Quran. Karena dalam Al-Quran Allah nyatakan warattilil Qur'ana tartila, maka bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Di dalam sholat kita ada satu rukun dalam sholat yang sangat urgen, yaitu bacaan surat Al-Fatihah. Karena Nabi pernah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang jika dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Dari hadis ini kita semuanya mesti memahami bahwa Fatihah ini merupakan salah satu yang sangat urgen dalam pelaksanaan ibadah sholat. Namun kali ini kami bukan membahas masalah fikih, tetapi yang kami bahas adalah tentang bacaan surat Al-Fatihah ditinjau dari tahsinnya. Namun sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa yang ada di hadapan saya pada saat ini adalah security Pondok Pesantren Al-Quraniyah. Mulai dari kepala dan anggota, ini ada 4 orang. Kalau saya boleh perkenalkan, yang pertama adalah saudara Abdul Rasid. Ya, yang kedua adalah saudara Iqbal. Dan yang ketiga adalah saudara Bahtiar Mahmud. Dia kepala security Pondok Pesantren Al-Quraniyah. Dan yang keempat adalah Bapak RT Samlani. Ini akan kita dengarkan bagaimana bacaan mereka. Ketika nanti ada salahnya atau nanti ada benarnya, kita akan jelaskan. Dan barangkali juga bisa disimak oleh seluruh para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, bisa mencoba di rumah dengan mengikuti langkah-langkah yang harus dibaca pada surat Al-Fatihah yang benar. Baiklah, sebelum saya mulai, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa di dalam surat Al-Fatihah itu hurufnya ada 113 huruf. Itu berdasarkan rujukan yang saya pernah baca di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kemudian jumlah ayatnya adalah 7 ayat. Dan ini juga disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Karena dia selalu diulang-ulang dalam pelaksanaan ibadah sholat. Jumlah ayatnya sepakat ulama tafsir, ulama qiraat ada 7 ayat. Perbedaannya dalam perhitungan ayat. Jadi apakah basmalah termasuk dalam ayat bagian surat Al-Fatihah, atau basmalah itu tidak termasuk bagian dalam surat Al-Fatihah? Itu saja yang menjadi perbedaan para ulama, termasuk ulama tafsir. Yang akan kita ketengahkan pada kesempatan ini adalah
bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah ditinjau dari aspek makharijul hurufnya, sifatul hurufnya. Dan itu sering terjadi kesalahan bagi orang-orang yang membaca surat Al-Fatihah. Banyak terjadi kesalahan sehingga dalam bacaannya kadang-kadang banyak huruf yang kurang tepat dalam membacanya. Kemudian juga ada aspek wakaf dan ibtida, di mana pada prinsipnya bahwa yang paling bagus wakaf itu adalah di akhir ayat. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari Ummu Salamah, di mana di sana dinyatakan bahwa dalam riwayat Abu Daud As-Sahmi yang disahihkan oleh Al-Hakim dan itu disetujui oleh Adz-Dzahabi, disebutkan di sana bahwa thumma yaqra'ul Fatihata, kemudian Rasulullah SAW membaca surah Al-Fatihah biqat'iha ayatan-ayatan, dengan memutus surat ayat tersebut dengan satu ayat per ayat. Jadi beliau Rasulullah SAW membaca surat Al-Fatihah dan beliau memutusnya ayat per ayat. Kemudian dalam hadis itu dinyatakan thumma bismillahirrahmanirrahim thumma yaqifu. Dia baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia berwakaf di situ. Kemudian thumma yaqulu alhamdulillah. Dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma yaqifu. Dia berwakaf di situ. Thumma yaqulu, kemudian dia lanjutkan bacaannya ar-rahmanir rahim. Thumma yaqifu. Dia wakaf di situ. Thumma yaqulu maliki yaumiddin. Dia berwakaf di situ. Wa hakadha ila akhir surah, dan begitu seterusnya sampai akhir surah. Dan itu dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Intinya Rasulullah dalam membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah dalam membaca surat Al-Fatihah dalam sholat ataupun di luar sholat, beliau selalu membacanya ayat per ayat, tidak membaca dengan secara wasol. Lalu bagaimana ketika nanti ada seorang qari mewasolkan bacaan itu, apakah boleh? Boleh dibaca secara wasol dengan catatan tidak merusak tajwid dan hukum-hukum bacaan lainnya. Gitu ya. Baik, untuk lebih jelasnya barangkali saya ingin menyampaikan contohnya dulu ya, contohnya dulu. Pertama, di dalam wakaf bacaan surat Al-Fatihah itu pertama wakaf yang dikategorikan wakaf tam. Wakaf tam itu adalah wakaf yang telah sempurna ya, pada kalimat secara makna dan secara lafaz sudah sempurna, tidak ada kaitan lagi dengan kalimat yang lain. Itu namanya wakaf tam, wakaf yang telah sempurna. Jadi berhenti pada satu bacaan, berhenti pada satu kata atau kalimat yang sudah sempurna, baik secara lafaz maupun secara makna. Di dalam surah Al-Fatihah, wakaf tam itu ada yang pertama, dia wakaf di bismillah. Di basmalah dia wakaf bismillahirrahmanirrahim. Dia wakaf di situ. Kemudian wakaf di maliki yaumiddin itu sudah wakaf tam. Dia misalnya dia baca wakaf di maliki yaumiddin, itu dia sudah wakaf tam. Kemudian dia wakaf di nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu wakaf tam. Dan terakhir adalah di wakaf di waladdallin ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di situ dia wakaf. Maka wakaf tam dalam surah Al-Fatihah ketika dia berwakaf, seorang qari, seorang membaca Al-Qur'an ada 4. Nah, bagaimana ketika dia mewasolkan? Nah, dia misalnya dia mewasolkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu wakafnya di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, wakafnya di situ. Itu wakaf tam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, wakaflah di situ. Kemudian
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, berarti di situ wakaf tamnya sudah sempurna. 4 tempat dia wakaf di situ. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan praktek membaca surat Al-Fatihah. Kita mulai dari ta'awudz dulu ya. Kita mulai dari ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh, ternyata suara satpam ini bagus-bagus ya di Al-Qur'an ya. Amin. Baik. Selanjutnya mari kita dengarkan, coba Saudara Iqbal membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba ulangi lagi. A'udzu coba dzanya kurang diperhalus. Dzadidzu bareng. Zadizu. Badzuzan. Zanizadna. Minal muzni. Mazidan. Zanidza. Itu cara kita mengucapkan huruf za. Karena itu kalau pengucapan makharijul huruf, dia dilatih dengan pengucapan kalimat seperti tadi. Dzadzubad itu makharijul huruf. Jadi makharijul huruf ini melatih bagaimana cara kita mengucapkan za. Karena pada kalimat a'udzu, dzadzizu itu harus dilatih. Jangan a'uju. Kalau a'uju nanti kena jim. Kalau kena jim maka berubah maknanya. Nah, itulah kalau kita baca Quran, makanya tidak boleh tertukar hurufnya. Kalau dia tertukar hurufnya, maka maknanya menjadi berubah. Kalau maknanya berubah, maka otomatis bacaannya menjadi salah. Dia tertolak bacaannya. Coba ulangi lagi, Saudara Iqbal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tohnya tuh tadi kepanjangan tuh. 2 harokat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan kepanjangan. Hati-hati. Ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Ingat, nirrajim. Nah, harus karena itu idhar, ya. Idhar mutlak tuh. Jim. Kalau jangan begini, jim. Nah, kena nanti nggak ada mimnya tuh, ya. Ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, bagus. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat ya, dalam pengucapan huruf per huruf atau sifat per sifat huruf itu harus tepat, harus benar. Tetapi untuk masalah lagu tidak menjadi dominan. Memang ada hadis mengatakan zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suaramu yang merdu. Bagi yang punya suara merdu. Bagi kita yang punya suara pas-pasan, misalnya, ya sudah kayak Iqbal kan, mau dibentuk bagaimanapun misalnya, kan susah kan? Ya coba ulang lagi, suaranya nggak apa-apa melintir sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Ya yang penting Iqbal pede gitu, makharijul hurufnya benar, sifatul hurufnya benar, silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah coba sedikit alamin, bisa nggak? Coba.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu namanya geter kayak cacing gitu. Ya, terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, terus. Maliki Yaumiddin. Coba, dadidu. Maliki Yaumiddin bareng. Maliki Yaumiddin. Nah, ada di ujung lidah, dadidu. Dan di sini dia termasuk makhraj lisan, tempat keluarnya dari lidah, ujung lidah. Maliki Yaumiddin, dadidu. Du, coba. Jangan maliki yaumiddin, middin. Kalau middin dia terkesan kasar kedengarannya. Tapi kalau din, itu agak tepat dia. Dadidu bareng. Dadidu. Dadidu bad. Coba. Dadidu bad. Coba Pak RT. Dadidu bad. 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 Nah, coba Pak Bang Bahtiar. Dadidu bad. Dadidu bad. Kok lurus aja? Pakai lagu dong. Coba. Dadidu bad. Dadidu bad. Enak suaranya kan? Ya, coba. Iqbal. Dadidu bad. Lintir. Ulang lagi. Dadidu bad. Nah, coba Pak Rasid. Dadidu bad. Ini lebih melintir lagi. Coba. Dadidu bad. Dadidu bad. Nah, bagus. Coba lanjut. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki Yaumiddin. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan. Ihdina dadidu. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan mustaqim. Ada yang begitu bacanya. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim. Nggak boleh begitu. Jadi huruf qaf ini ada di pangkal lidah. Jadi qaf itu pangkal lidah. Adanya kalau lidahnya begini, adanya di sini dia. Nah, kemudian turun sedikit dari makhraj qaf adalah kaf. Jadi mustaqim, biasa saja mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, terus. Tarik nafas, satu nafas bisa? Coba ulang satu nafas. Tarik nafas dulu. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Hati-hati. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Coba ulang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, perhatikan alaihim ghairil. Alaihim ghairil. Itu makanya dia termasuk idhar syafawi. Jadi alaihim kemudian jangan sampai saktah di situ. Alaihim ghairil, jangan sampai saktah di situ. Jangan dia berhenti di situ. Ya, makanya di situ hati-hati betul cara pengucapan him ghairi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Ulangi lagi.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, ghairi, roknya tipis tuh. Ghairil. Ya, ghairil. Jadi ya, jangan ghairil. Ini kebanyakan begitu. Ghairil, bukan ghairi, tapi ghairil. Nah, ini yang kesalahan. Kadang-kadang orang banyak yang seperti itu. Alaihim, bukan alaihim. Kalau alaihim nanti bacanya ghairil maghdubi alaihim wa alaihim, bukan alaihim. Nah, ini makanya kasrohnya harus betul-betul diucapkan. Jangan sampai salah dalam membaca kasroh dalam huruf tersebut. Ya, tadi sudah bagus ya. Ghairil, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jangan alaihim pakai i ada tuh, alaihim. Ya, gitu ya. Coba sekali lagi. Tarik nafas yang panjang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Nah, masih ghairil. Perhatikan bareng-bareng. Bareng. Ya, ghairil. Coba ulang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, bagus. Sekarang Pak Abdul Rashid. Jangan grogi ya, biasa saja, jangan takut ya, nggak bakal disetrap. Ya. Ulang. Nah, shinnya itu kurang besar keluarnya dari mulut. Dia termasuk huruf tafasyi. Huruf yang tafasyi itu, huruf sifat tafasyi itu adalah ketika diucapkan maka desiran anginnya, berhembusan angin itu besar. Ya, misalnya contoh, a'udzu billahi minasyaiton. Perhatikan coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, perhatikan tuh. Alhamdulillahi rabbil Jangan a. Kalau alamin, kenapa? Alif. Nanti kena apa hurufnya? Alamin kena alif. Berubah maknanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bagus suaranya nih. Lurus terus ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus, nggak ada getaran-getarannya. Ini yang begini yang dicari nih. Terus. Maliki yaumiddin. Bagus. Iyyaka na'budu wa Jangan kana budu. Kalau kana budu nanti kena hamzah di situ. Jadi kana ainnya, ain tuh hamzah, ha. Ain itu ada di tenggorokan, di wastul halq. Wastul halq itu artinya di tengah-tengah tenggorokan. Wastul halq, tengah-tengah tenggorokan. Jadi ain. Jadi itu apa namanya lafaz yang tadi itu alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terus Ar-Rahmanir Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim nanti kena ha besar. Coba pemirsa perhatikan ketika mengucapkan kalimat ha.
Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Ar-Rahmanir Rahim. Geterin bisa nggak? Ujungnya dimainin gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Coba mainin. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan begini. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, nanti malah tidak indah, ya. Coba ulang. Sedikit aja getarannya. Ar-Rahmanir Rahim. Bagus. Maliki Yaumiddin. Pemirsa di rumah jangan diketawain ya. Ini memang unik suara-suara ini ya. Ini masing-masing punya dasar masing-masing. Coba ulangi lagi. Maliki Yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu. Jangan kepanjangan. Iyyaka berarti lebih dari 2 harokat. Ini nggak boleh. Iya. Jadi iyyaka nggak boleh. Tapi iya nggak boleh juga. Kepanjangan. Iyyaka na'budu wa iya. Seperti ada idgham di situ. Nggak boleh. Jadi harusnya satu ketuk dia. Iya. Nah, coba ulangi lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Coba perhatikan. Iyyaka Iyyaka na'budu. Ulangi lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Lurus terus nih ujungnya nih ya. Pengennya lurus terus ini ya. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dhalin itu dia mad lazim musaqqal kalimi. Dia harus panjangnya 6 harokat. Jadi alai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi panjangnya tuh 6 harokat. Ini semua sepakat ulama tajwid, nggak boleh dibaca 4 harokat, 2 harokat, nggak boleh. Harus 6 harokat. Begitu juga di dalam kalimat yang tadi dibaca oleh saudara Abdul Rashid. Jadi suratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagaimana orang yang pendek napas? Kan nggak mungkin dia sampai waladdallin ya kan? Maka di sini ada solusinya. Dia berhenti misalnya di alaihim, itu wakafnya namanya wakaf hasan. Contoh dia baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia berhenti di situ, itu wakaf hasan. Wakaf hasan itu apa? Wakaf hasan itu adalah berhenti pada satu kata atau satu kalimat yang telah sempurna, tapi masih berkaitan dengan kalimat berikutnya. Ya, masih berkaitan lafaz dan maknanya dengan kalimat berikutnya. Maka itu memang sebaiknya bagi yang nafasnya panjang sampai waladdallin. Tetapi bagi yang nafasnya pendek, dia berhenti di alaihim, itu sudah wakaf hasan, sudah baik wakaf di situ. Ya, tapi bagi kita yang nafasnya panjang, karena masih berkaitan maknanya dengan kalimat berikutnya, maka lebih baik kita jangan diberhenti di alaihim pertama, tapi melanjutkan sampai waladdallin.